Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbish rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qauluhu famanittaqo ay tarakas syubuhati jam'u syubhatin wa huwa ma yukhayyalu lin naziri annahu hujjatun wa laysa kadzalika. Wa famanittaqo, maka orang yang menghindarkan dirinya, ai taroka artinya meninggalkan asyubuhati, perbuatan-perbuatan syubhat, itu jamak kalimat syubhatun. Wa huwa ma yukhayyalu lin naziri annahu hujjatun wa laysa kadzalika. Syubhat yaitu sesuatu yang dibayangkan oleh orang-orang yang memandangnya, bagi orang-orang yang memandangnya, annahu hujjatun, bahwasanya dia memiliki hujjah dalam mengerjakannya. Walaysa kadzalika, padahal tidak demikian. Kata dia mah boleh gitu. Syubhat. Kata dia ada ajarannya dalam agama, tapi padahal tidak ada. Itu namanya annahu hujjatun wa laysa kadzalika, padahal tidak demikian. Contohnya apa, Bang Pudin? Gimana, Ustaz? Bentar dah. Qauluhu istabro'a bil hamzati wa qad takhaffafa, dengan huruf hamzah di akhirnya dan terkadang dibaca dengan ringan, istabro gitu, pakai alif maksuroh. Ai tolabul baro'ati, artinya mencari pembebasan. Famanit taqasyubuhati istabro'a, orang yang menjauhkan dirinya dari perbuatan syubhat, maka dia telah membebaskan dirinya lidinihi ay min dhammi syar'i, untuk agamanya, artinya dia membebaskan dirinya dari kecaman syara. Wa irdihi bi kasril aini, dengan kasroh huruf ainnya, irdun. Wa irdihi, dan harga dirinya, ai sonahu an kalamin nasifihi, artinya dia menjaga dirinya dari omongan masyarakat. Apa? Bang Sarif? Kiai, jelas Kiai, udah. Kiai asli kali, cukup. Itu enggak ada yang tanyain, Bang Pudin kali. Orang yang meninggalkan hal-hal yang syubhat, maka dia telah menjaga dirinya agar tidak dikecam oleh agama, dan juga agar dia tidak mendapatkan kecaman dari masyarakat. Gimana, Bang Warub? Ya kalau nggak ada kita lanjutin. Wal muradu bihi an nafsu, Yang dimaksud di sini yaitu dirinya.
id hiya mahallul madhi wadh-dhammi, karena diri seseorang itu merupakan objek dari pujian dan hinaan. Bang Khair jelas itu? Enggak? Mau nambahin? Bang Maruf kali? Bang Ipul? Cukup? Ustaz Satiri? Lah tanyain aja, Pak Yusuf boleh. Jangan sampai saya turun lagi aja ini. Kalau dulu Buya sering nyontohinnya tuh kalau yang syubhat itu mancing pas lagi banjir. Apa Yusuf? Mancing pas lagi banjir, mancingnya di kali, tahu-tahu dapat ikan gerame apa ikan mas gitu. Itu namanya ikannya syubhat tuh hukumnya. Hah? Atau nemu duit di jalanan gitu. Itu juga syubhat. Dibilang halal, dibilang haram emang boleh nemu. Dibilang halal tapi yang namanya duit nggak bisa jalan dewek, pasti ada orang yang bawa ke situ begitu. Namanya syubhat. Apa itu? Hah? Iya begitu dah. Itu namanya hal-hal yang syubhat, diantaranya seperti itu. Atau contoh yang lainnya kayak kalau dia bilang dulu kayak nemu duren di bawah pohon rambutan. Namanya iya, dibilang haram tapi emang boleh nemu, dibilang halal yang namanya duren nggak bakal jalan dewek dia gitu, jauh amat dari pohonnya, gelinding. Iya, lo kan pohon rambutan buahnya duren kan begitu. Itu syubhat tuh. Wa qad jaa fil atari man waqafa mauqifat tuhmatin fala yalumanna man asa azzanna bihi. Dan telah datang keterangan dalam sebuah athar, orang yang berada di tempat yang bisa menimbulkan kecurigaan, mauqifat tuhmatin itu tempat yang bisa menimbulkan kecurigaan. Fala yalumanna man asa azzanna bihi, maka jangan menyalahkan orang lain yang suudzon kepadanya, yang berburuk sangka kepadanya. Gimana Pak Yusuf? Bang Emak datang ke acara tontonan, hiburan, dangdut lah misalkan gitu. Tujuannya sih bukan mau nonton, bukan. Tujuannya pengen nyari lepet karena bininya ngidam kan begitu, atau nyari kacang rebus begitu. Tapi kalau misalkan orang-orang bilang lu habis nonton ya semalam gitu, jangan pakai nyalahin. Enggak, gue beli lepet kon ada di sono gitu. Atau Mang Debleng misalkan main ke lokalisasi gitu, mau survei lokasi gitu kan. Mau dakwah gitu. Gitu. Pas pulang-pulang orang-orang bilang sama dia, lu malam habis jajan lu ya gitu. Kagak, gua cuma main doang sono nyari kopi gitu. Itu jangan menyalahkan jika ada orang yang suudzon kepadanya. Gitu. Makanya kita dianjurkan untuk meninggalkan tempat-tempat yang sekiranya bisa menimbulkan kecurigaan masyarakat. Gitu. Kalaupun nanti masyarakat pada curiga, ya salah kita sendiri. Jangan pakai nyalahin orang lain. Gitu. Ngapa kita pakai di sono? Gitu. Meskipun bener banget dah kayak gitu dah. Kayak Mang Budi misalkan main ke diskotik gitu. Tujuannya tadi kata Ustaz tadi pengen dakwah, tetap aja gitu. Kalau kata orang, wah Ustaz sih mainnya ke sono gitu. Salah sendiri gitu. Kenapa dia berada di tempat seperti itu?
Sama kayak kita misalkan, kalau memang kita diomongin orang padahal kita nggak ngerjain salah apa-apa, itu dosa kita diambil oleh orang lain kan gitu. Dosa kita dihapuskan. Tapi kalau orang ngomongin kita gara-gara emang lagu kita yang nyulak, itu mah kagak. Salah sendiri. Makanya fala yalumanna man asa azon nabihi. Gitu. Bonggan lagu lu nyulak gitu dongin orang jadinya. Apa bang? Hah? Nggak kehitung kagak. Yang dosa kita dihapuskan apabila keburukan kita diomongin orang itu, kalau memang padahal sebenarnya kita nggak salah apa-apa dan nggak ngerjain apa-apa, atau orang ngomongin aja, itu baru dihapuskan dosa kita. Kalau emang lagu kita nyula gitu. Gitu. Itu mau bonggan salah dewek gitu. Man waqafa mauqifatuhmatin fala yalumanna man asa azon nabihi. Orang yang berada di tempat-tempat yang bisa menimbulkan kecurigaan, maka jangan menyalahkan orang lain apabila mereka berburuk sangka kepadanya. Gimana Pak Yusuf? Lah, apa nih itu? Udah tuh jelas ya? Ya, namanya kayak. Ntar dulu, ganti-gantian. Abang sama adik berebutin di rumah. Ya, kayak duluan. Saya ambil uang bini. Nah, uang bini itu diambil 100 buat saya itu. Gimana, boleh gak? Lah emang bini punya duit kayak. Sebenarnya ya. Ini mah sebenarnya ini. Sebenarnya lagi-lagi sebenarnya. Kayak misalkan orang tua sama anak, laki sama bini gitu. Nggak ada istilahnya orang tua pakai ngambil duit anaknya. Nggak ada istilah orang tua minjem duit anaknya. Begitupun bini itu, nggak ada istilahnya laki ngambil duit bininya. Begitu kayak sebenarnya. Gitu. Boleh. Hah? Boleh. Iya, sah-sah aja sebenarnya mah gitu. Sebenarnya hukumnya seperti itu. Apa Ustaz? Jadi nggak ada istilahnya laki pakai minjem duit bini, itu sebenarnya nggak ada gitu. Karena badan bini ya punya lakinya. Ah? Bayangkan begitu. Padahal mah itu dia punya duit kok, boleh laki yang bagi gitu. Lah bukannya sobat lah, emang punya kita. Bini jangankan duitnya, badannya punya laki kan gitu sebenarnya mah. Apanya? Bukan masuk masalah subhat gitu. Enggak termasuk subhat, enggak. Itu salah sendiri kenapa sampai orang itu berada di tempat yang tidak baik sehingga memunculkan suuzon di masyarakat gitu. Kesalahan dia sendiri gitu. Nah, kita yang suuzon gitu. Meskipun yang cakep mah tetap kalau bisa kita terapkan husnuzon gitu. Apa kemudian? Yang kencengan apa nanyanya? Tadi Mang Ajoman gimana Mang Haji? Ya, udah lupa, coba itu. Perasaan belum lama. Jadi begitu saya kayak ya. Jadi laki itu sebenarnya nggak ada istilah ngambil duit bini dan nggak ada istilahnya minjem ngutang sama bini. Sebenarnya tuh hukum sebenarnya seperti itu, karena
Jangankan hartanya, badannya bini aja itu emang punya lakinya. Gitu. Sama kayak anak ke orang tua. Gitu. Orang tua nggak ada istilah ngutang sama anak. Gitu. Nggak ada istilahnya orang tua ngambil duit anak tuh nggak ada. Nah, jangankan hartanya, badannya anak itu ya punya orang tuanya. Gitu. Nah, makanya aneh dan kebangetan kalau sampai ada anak nuntut orang tuanya gara-gara orang tuanya punya utang misalkan gitu. Itu kebangetan, saking kagak paham hukum agamanya kalau begitu mah. Allah. Udah nggak apa-apa, Pak. Bahasa tapi kena nggak? Emang belum rezekinya. Udah di depan kita masih tumpah juga. Udah tuh. Jadi begitu ya sebenarnya tuh. Gak masalah Kiai, cuma memang belakangan ini hukum adat yang berlaku di kampung kita emang hukumnya seperti itu. Kadang-kadang ya emang boleh dibagi sama lakinya, ini udah punya saya gitu. Kalau yang mau ya laki ngumpulin dewek gitu. Yang belakangan berlaku seperti itu. Padahal mah aslinya, hukum aslinya tidak seperti itu. Apa dia bilang? Pajak. Kenapa? Yang enggak dong. Kenapa subhat? Subhat dari mananya? Itu mah namanya bukan subhat namanya gitu. Ya memang dari dulu ada itu masalah jizyah, itu dari dulu sudah ada. Itu dari zaman Rasul jizyah itu sudah diterapkan gitu. Cuma kalau dulu mah jizyah itu dikenakan kepada orang-orang yang melanggar hukum atau yang non muslim. Kalau dulu, kalau yang muslim itu cukup bayar zakat kalau dulu. Sekarang aja yang muslim tetap aja pajak juga, zakat juga gitu. Nggak jadi masalah itu dia bilang. Ikut serta dalam rangka pembangunan negara kita gitu. Meskipun kadang-kadang diselewengin gitu. Jadi begitu ya. Jadi jangan salahkan orang lain kalau kita berada di tempat-tempat yang buruk sehingga mereka suzun kepada kita. Jangan nyalahin orang lain. Kayak tadi juga tuh, kalau emang lagu kita nyula, kemudian orang-orang ngomongin kita, jangan pakai nyalahin orang. Gitu. Emang kita aja itu mah. Bonggan lagu lu nyula, gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li rajulaini marra alaihi wa ma'ahu zaujatuhu Sophia asri'a fil masyi fil amr ya, asra'a yusri'u, fil amrnya asri karena domir mu'anas jadi asri'a fil masy mu'anas dah tasniyah, asri'a fil masyi ala rusulikuma Sophia khaufan alaihima, ada yang hilang itu, ala rusulikuma innaha Sophia, ada innahanya, khaufan alaihima ayyah laka faqala subhanallah faqala inna syaitona yajri min ibni adama majrad dami wa qad khashitu ayyaklifa fi qulubikuma syarran. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada dua orang yang berjalan di belakangnya, dan bersama Rasulullah saat itu ada istrinya yang bernama Sophia. Ada ini, Sophie di belakang ada. Sophia. Ada. Asri'a, cepetan jalannya. Asri'a fil masyi, cepatkan jalanmu. Ala rusulikuma, dengan tenang. Innaha Sophia, karena di sini ada Sophia.
khaufan alaihima ayyahlaka. Rasulullah berpesan seperti itu karena takut keduanya menjadi orang yang celaka. Faqala subhanallah. Maka keduanya berkata subhanallah, maha suci Allah. Ya, Rasul kagak percaya amat sama saya. Mau jalan belakang Sopiah aja pakai disuruh cepetan jalannya. Faqala, Rasul menjawab, inna syaitona yajri min ibni adama majrad dami. Rasul menjawab, pakai ya gitu. Yang namanya setan itu bersemayam di tubuh manusia majrad dami, di aliran darahnya, seperti aliran darah. Wa qad khasyitu ayyaqdifa fi qulubikum syarron, dan aku takut bahwa setan akan memunculkan di hatimu hal-hal yang buruk. Namanya belakang bini Nabi kan gitu. Ntar takutnya dia jalan belakangan ngelihat bokongnya begitu, apa terkecium aromanya. Ya jaga, jangan sampai ntar itu dalam hati. Emang lagi yang di belakangnya kayak Mang Sarif kan, rada ceriwis begitu kan. Itu bini kiai demplon juga ya, kan jadi rusak hatinya kan begitu. Gitu. Setan itu bersemayam di tubuh manusia seperti aliran darah. Aku takut bahwa setan memunculkan keburukan dalam hatimu. Lah, ngapa belakang? Jangan begitu. Lewat belakang jalan belakang bini kiai kan begitu. Bini kiai wangi juga di badannya. Jangan sering-sering. Jangan sampai ntar demen sama bininya kiai. Hancur. Apaan? Udah tuh. Jelas tuh ya. Ada pesan begitu. Untuk jaga-jaga jangan sampai gitu. Faidatun ikhtalafal ulama'u fi makna syubhatil malkurati fil hadithi. Para ulama berbeda pendapat tentang makna syubhat yang disebutkan dalam hadis ini. Faminhum man qala innahal haramu amalan biqaulihi famanit taqash syubuhati faqad istabro'a lidinihi wa irdihi. Ada ulama yang berpendapat innahal haramu amalan, sesungguhnya yang dimaksud syubhat dalam hadis ini yaitu al-haramu amalan, innahal harama amalan. Ini masuk perbuatan yang haram. Ini masuk yang perbuatannya haram. Biqaulihi, berdasarkan sabda Nabi, famanittaqash syubuhati faqad istabro'a lidinihi wa irdihi. Dan orang yang meninggalkan perbuatan syubhat, maka dia telah membebaskan dirinya untuk agamanya dan harga dirinya. Wa minhum man qala innahal halalu amalan. Juga ada ulama yang berpendapat bahwa ini sesuatu yang pekerjaannya halal. Biqaulihi karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyaqa'a fihi. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karra'i yar'a haulal hima, seperti penggembala kambing, penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar area terlarang. Dikhawatirkan bahwa dia akan masuk ke dalamnya. Fa innahu dalun ala anna dzalika halalun. Sesungguhnya itu menunjukkan bahwa perbuatannya halal. Gitu.
selama dia nggak nedak ke kebun orang itu halal gitu. Makanya ada ulama yang berpendapat bahwa syubhat yang dimaksud di sini itu halal. Wa anna tarkahu waraun, tapi meninggalkannya itu merupakan sifat waro. Wa huwa shawabu, dan itu yang benar. Makanya sebenarnya kalau dilihat hadis ini nggak ada yang syubhat sebenarnya. Pilihannya cuma dua, antara halal dan haram gitu. Ada ulama yang mengartikan syubhat lebih condong ke halal. Ada ulama juga yang mengartikan bahwa syubhat itu lebih mengarah kepada yang haram gitu. Ya sebenarnya nggak ada yang syubhat jadinya. Qauluhu wa man waqa'a fi syubuhati ay bi an lam yatruk fi'laha waqa'a fil haramil mahdi au qaraba ay yaqa'a. Dan orang yang terjerumus ke dalam hal-hal yang syubhat dengan bahwa dia tidak meninggalkan perbuatannya, lama-kelamaan dia akan terjatuh ke dalam yang murni haram, atau dia semakin mendekat atau dia hampir melakukan yang haram. Maknahu anna man katuro ta'atihi asyubuhati sodaqal haroma wa in lam ya'tamidhu. Maknanya bahwa kebanyakan orang bahwa orang yang sering mengerjakan hal-hal yang syubhat, dia akan terjerumus ke dalam yang haram sekalipun itu tidak disengaja. Oh, Bang. Kayak misalkan kita memetik buah yang pohonannya itu adanya di pinggir jalan, cabangnya adanya di pinggir jalan, tapi pokoknya di tanah orang, itu kan. Itu meskipun halal, tapi kalau kita biasakan takut-takutnya ada buah yang kita petik padahal itu masuk ke area kebun orang. Apa Haji? Sangkan kita masih di luar aja, di luar pagar, padahal udah masuk ke dalam. Kayak tadi, orang ngangon di samping atau di garis batas tanah orang. Gitu. Takut-takutnya ntar lama-lama piaraannya nedak ke kebun orang. Gitu. Yang tadinya halal malah jadi haram. Gitu. Nah, syubhat itu begitu. Abang Budin. Wa qad ya'tamu bidzalika in nusiba ila taksirin. Dan bisa jadi dia berdosa dengan perbuatannya itu jika disandarkan kepada kealpaan. Udah tahu bahwa itu syubhat gitu, tapi masih dia kerjain aja, bisa jadi berdosa. Au maknahu ayyatadat tasahula wa yadassaro ala syubhatin tumma syubhatin aglazo minha tumma ukhra aglazo wa hakadha hatta yaqa'a fil harami amdan. Dan bisa juga kita maknai bahwa dia biasa menganggap remeh dan terlalu berani dalam melakukan hal yang syubhat, sehingga dia berani melakukan hal yang syubhat yang lebih berat darinya, yang lebih besar. Kemudian dia kerjakan syubhat yang lain yang lebih besar, dan seterusnya sampai dia melakukan perbuatan yang haram secara sengaja. Wa qad dallatil ahaditsu annal ma'asiya tasuqu ilal kufri. Dan banyak hadis-hadis yang menunjukkan bahwa perbuatan maksiat itu akan menggiring seseorang ke dalam kekufuran. Wal iyadu billahi ta'ala. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari yang demikian. Wa min dalika qauluhu ta'ala tilka hududullahi fala taqrabuha.
Dan di antara yang menjelaskan bahwa perbuatan maksiat itu mendorong seseorang untuk kufur, yaitu tilka hududullahi, firman Allah, itu merupakan batasan-batasan Allah. Fala taqrabuha, maka jangan kalian dekati. Fanuhiya anil muqarabati hadron minal muwaqa'ati. Maka kita dilarang dari mendekati batasan-batasan Allah sebagai peringatan agar jangan sampai kita terjerumus ke dalamnya. Wa qauluhu ta'ala wa yaqtulunan nabiyyina bighairi haqqin dzalika bima asaw. Dan akhirnya mereka memerangi para nabi tanpa hak. Dzalika bima asaw, itu semua akibat dari perbuatan maksiat mereka. Ai tadarraju bil ma'asi ila qatlihim. Artinya mereka meningkat dari awalnya bermaksiat sehingga memerangi para nabi, sampai akhirnya memerangi para nabi. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam la'anallahu sariqo yasraqul bidota fatuqta'u yaduhu wa yasraqul habla fatuqta'u yaduhu ay yatadarraju biha ila nisabis sirqati atau sarikoti fatuqta'u yaduhu. Dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mengutuk para pencuri. Awalnya mereka mencuri telur sehingga dipotong tangannya. Kemudian mereka mencuri tambang sehingga dipotong tangannya. Artinya mereka terus-menerus meningkat kepada nisab pencurian. Apa Ustaz? Fatuk yaduhu, sehingga dipotonglah tangannya. Awalnya berani nyuri telur, itu kan belum sampai nisabnya tuh. Lama-lama berani yang gedean lagi, tuh, ngambil tambang. Ongkoh tambangnya ada sampinya kan. Saya mana mau tambang, saya pungut gitu. Ujungnya ada sampinya. Budin. Bukan ngambil kambing dong, bukan ngambil sampi, bukan. Saya nemu tambang, ujung tambangnya ada kambingnya. Tuh, sampai akhirnya dia mencapai nisab mencuri. Berapa Ustaz? Nisab mencuri Ustaz? 40 ya? Hah? Apa 25? Berapa gram? $40 ya, itu batas nisab mencuri. Kalau sampai mencuri di angka segitu baru dipotong tangannya. Awalnya kecil-kecil, apa Ustaz? 40 apa 25? Awalnya berani ngerogoh yang di kantong 5.000, ntar ningkat makin lama makin gede 20, ntar makin lama makin berani yang gedean lagi 50 sampai 100, ntar mulai dah gedean lagi maling motor, maling mobil gitu. Allah mengutuk para pencuri begitu, karena makin lama dia makin berani ngambil yang lebih gede, sehingga akhirnya mencapai nisab pencurian. Tumma innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam nazara lima dzakarahu biqaulihi karra'i yar'a hawlal hima yushiku ayyaqa'a fihi. Kemudian sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran bagi apa yang beliau jelaskan dengan sabda beliau, seperti penggembala yang menggembalakan hewan ternaknya di sekitar hutan lindung, di sekitar area terlarang. Dikhawatirkan dia akan terjerumus ke dalamnya. Ai karra'i yar'al masyiyata bihaulil hima
ay al-muhma wa huwal makanu minal ardil mubahati al-mamnu'u minar ru'yi fihi yushiku bikasri syini ay yasra'u wa yakrabu ay yarta'a fihi. Artinya seperti penggembala yang menggembalakan kambingnya di sekitar area terlarang, artinya area yang dilarang dimasuki, yaitu tempat dari tanah yang mubah yang dilarang untuk menggembalakan hewan di dalamnya. Dikhawatirkan dengan kasroh huruf shin, artinya cepat atau lambat dia akan nedak ke dalamnya. Wa maknahu akalal masyiyatu minal mar'i wa iqamatuha bihi. Artinya yaitu kambing itu akan makan dari hutan lindung itu, dari area terlarang itu, dan dia akan bertempat di situ, bertempat di dalamnya. Makanya dulu waktu ada yang nawarin kerjasama usaha bebek petelur, itu Buya nanya dulu tuh, ini bebeknya bebek kandang atau bebek umbar? Karena kalau yang namanya bebek umbar, takutnya dia nedak kemana aja, makan dari sawah orang, dari kebun orang, itu padahal haram hukumnya. Gitu. Bosan. Gitu. Kalau dikandangin emang jelas kita yang ngasih empan kan. Ini diumbar aja, ntar dia makan dari tanah orang. Gitu. Apanya bang? Terus? Ya sama aja itu mah. Kalau nggak beli mah. Kalau bayar nggak jadi masalah. Gitu. Iya, nggak jadi masalah. Ini mah tanpa izin lagi, nggak pakai ngomong-ngomong lagi, tahu-tahu kita lagi babadin aja buat empan kambing kita kan begitu. Itu nggak boleh, haram itu. Makanya termasuk undang-undang yang saya sebenarnya agak setuju itu, kalau ada ayam nedak di pekarangan orang, kita didenda. Karena itu memang untuk menjaga jangan sampai kita mengerjakan hal yang haram, membiarkan ayam kita masuk ke pekarangan orang gitu. Itu sebenarnya dalam Islam ya memang harusnya nggak boleh seperti itu. Gitu. Dendanya berapa bang? 10 juta ya? Kalau pagi tuh saya lihatin ada berapa ayam mono gitu. Apa Ustaz? Sebenarnya itu hukum aslinya seperti itu dulu. Tapi kalau cuma begitu doang kayaknya orang kamu itu bakal ribut itu. Apalagi emang ayam makannya apaan sih paling gitu. Kalau kambing mah ada banyakan dikit gitu. Udah tuh. Ya ini kan dicontohkannya hutan lindung. Karena biasanya setiap pemerintah itu punya area terlarang kan gitu, hutan lindung. Ya sama aja sebenarnya kebun tetangga juga itu bukan kawasan kita gitu. Area terlarang juga sebenarnya. Makanya lebih hati-hati lagi kalau kita punya piaraan gitu. Mendingan kita kandangin, untuk kita yang panen ketahuan. Kalau diumbar begitu ntar dia nendak ke pekarangan orang, ke kebun orang, dia makan apa aja. Udah kita potong, dia makan dari yang haram, maka dagingnya yang kita makan ya ikut haram kan gitu. Wa kafa bihal dalilan ala daril mafasidi wa jalbil masalihi bittaba'udi amma yakhafu minhu wa in zanna salamata fi muqarabatihi. Dan ini dianggap cukup menjadi dalil ala daril mafasidi untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang merusak, wajal bil masolihi, dan menerapkan sesuatu yang baik untuk diri kita.
Bittaba'udi, dengan menjauhkan diri, amma yakhafu minhu, dari yang kita takutkan. Wa in zanna salamata fi muqarabatihi, sekalipun sangkaan kita kuat bahwa kita akan selamat meskipun mendekatinya. Meski kita punya keyakinan kita bakal selamat, kalau kita deketin tetap itu menghindari hal-hal yang bisa membahayakan diri kita, itu lebih dianjurkan. Darul mafasid, Abu Said. Dan jalbil masolih, menjauhkan hal-hal yang membahayakan diri kita, itu lebih diutamakan. Meskipun kita yakin bahwa enggak, nih nggak apa-apa, saya bisa ini selamat. Apa mau hair? Nambahin nggak? Kiai kali kiai? Kiai asli kali? Cukup. Ya ongkoh sama-sama kagak taunya kan begitu udah. Sama-sama kagak tahu hukumnya. Dan lagi mungkin daripada nggak kemakan, kebuang sia-sia, udah lu lepas aja bebek lu di situ. Gitu. Dijadikan kebiasaan jadinya hukum adat. Gitu. Biasa kalau masalah begitu mah nggak terlalu ngerugiin gitu. Bahkan mungkin yang punya lahannya juga nganggap nggak ada yang dirugiin dari dia. Makanya dianggap biasa aja jadinya. Ya kayak tadi kan, misalkan ayam nedak ke pekarangan kita, ya apa sih yang dirugiin gitu. Heeh. Heeh. Padahal tanah dia dewek. Oh bukan. Oh. Iya. Ya itulah makanya. Ya mungkin karena orang tua kita dulu belum tahu hukumnya gitu, belum sempat ngaji ke sana, ke arah sana. Dianggap biasa. Hah? Ya ilah makod salap dah. Dulu mah kali belum tahu hukumnya. Sekarang udah tahu hukumnya, ya jangan bugono lagi. Hah? Sekarang mah bukan buat kebo kong, buat hajatan. Ya makanya kan minimal ada izin dulu lah gitu. Izin ke ketua lingkungan kan minimal. Kalau sudah diizinkan ya nggak jadi masalah. Tapi memang seharusnya fasilitas umum mah jangan sampai kalau bisa. Namanya fasilitas umum ya jangan digunakan buat pribadi. Apanya? Izin lah. Bentar ini mah. Apa kayak? Neduh Bang Jamal. Ya izin. Kalau emang kita neduhnya di toko orang gitu, izin. Ya biasanya mah yang punya tempat juga paham kita neduh. Bang izin neduh ya. Silakan Bang. Biasanya begitu paling. Begitu. Hah? Iya. Iya. Begitu. Begitu. Minimal kita bilang dulu, Bang numpang neduh ya, gitu. Minimal begitu. Atau enggak pakai ilmunya Bang Andi. Dia yang bilang, dia yang coba jawab. Bang neduh ya, iya, silakan gitu. Dia bilang, dia yang jawab.
Ala wa inna likulli malikin hima wa huwa ma yahjizuhu li ra'yi khaylihi wa ghairiha min masalihihi wa yumna'u ghairuhu minhu. Ingatlah sesungguhnya bagi setiap raja itu pasti punya area terlarang, yaitu apa yang dia batasi untuk menggembalakan kudanya dan yang lainnya dari kebaikan-kebaikannya, dan orang lain dilarang untuk masuk ke dalamnya. Qauluhu ala wa inna himallahi maharimuhu. Ingatlah sesungguhnya area terlarang Allah yaitu hal-hal yang diharamkan. Ai antantahika, artinya jangan sampai kamu melanggarnya. Wa hadza darbu matalin mahsusin litakunan nafsu mutafattinatan ashadda tafattunin fatata'addab ma'ahu ta'ala kama tata'addaba ma'al akabiri. Dan ini merupakan penerapan contoh dari yang berfisik untuk hal yang tidak berfisik, litakunan nafsu mutafattinatan asyadda tafattunin, agar diri kita menjadi lebih cerdas. Menjadi lebih cerdas. Fatata'addab ma'ahu ta'ala kama tata'addaba ma'al akabiri. Maka terapkanlah adab bersama Allah Ta'ala seperti kamu menerapkan adab kepada para tokoh-tokoh pembesar. Kalau larangan raja aja kita turutin, masa larangan Allah kita langgar? Kalau larangan pemerintah aja kita ikutin, masa larangan Allah kita langgar? Itu agar diri kita lebih cerdas. Kalau larangan pemerintah kebangetan tinggi emang aja. Kalau larangan bini aja kita ikutin, masa larangan Allah kita langgar? Apa Imam? Jangan ngaji ya bang, bininya mesen, itu aja diikutin, ilok. Larangan Allah dilanggar, berani. Itu namanya membangkitkan pemikiran kita agar pikiran kita lebih cerdas lagi. Dikasih contoh dengan sesuatu yang berfisik, tapi diarahkan untuk hal yang tidak berfisik. Apa Bang Hoir? Cakep. Iya, kayak Bang Hoir kan pegawai sekolah gitu. Ada peraturan-peraturan yang ditetapkan untuk pegawai. Itu aja kita nggak berani ngelanggar, masa larangan Allah berani kita langgar? Kan gitu. Harusnya kan kita berpikir lebih cerdas lagi. Kawan, ketahuan yang berfisik mah kelihatan. Apaan Brin? Iya, terus? Ya kalau kata Buya mah, duit mah nggak ada salibnya gitu. Ya selama itu dia dapatkan dari kerja misalkan nggak jadi masalah. Nah sekarang kita balikin aja Bang Pudin, nggak usah itu jauh-jauh ya. Kita kerja kan jarang sama yang orang Islam. Yang punya pabrik siapa sih? Gitu. Begitu Bang Pudin. Jadi ada halal hukmi, ada halal aini.
Kalau secara hukum halal dia boleh kerja. Meskipun kalau dibilang halal aininya masih diragukan kan gitu. Mengetahuan gajinya dari orang Bugono kan gitu. Tapi secara hukumnya halal, namanya halal hukmi gitu. Bukan halal aini. Kita ngaji pakai laptop yang bikin orang mana gitu. Dia bikinnya pakai wudu apa kagak gitu. Sholat apa kagak kan gitu. Kita belinya mau orang Bugono memperkaya mereka kan gitu. Jadi secara nggak langsung gitu. Kalau dibilang halal ini mesti diragukan gitu. Tapi halalnya halal aini. Tapi kalau secara hukum lah kita boleh beli. Halal berarti. Halal hukmi namanya, bukan halal aini. Begitupun orang-orang yang kerja di tempat-tempat ibadah agama lain gak jadi masalah kalau mereka kerja. Cuma memang harusnya yang cakep mah kalau memang masih ada kerja di tempat lain, di tempat yang muslim ya di situ dulu dah. Kalaupun emang nggak ada ya udah. Gitu Bang Budin. Nggak jadi masalah. Ada yang terusin? Kiai kali? Nggak cukup. Kullu malikin bikasril lami lahu himan yuhmihi anin nasi. Wa yamna'uhum min dukhulihi faman khalafahu wa dakhalahu aqabahu. Karena setiap raja itu dengan kasroh huruf lam, malik ya, raja pasti punya area terlarang yang dia batasi dari masyarakat dan dia larang masyarakat untuk masuk ke dalamnya. Maka orang yang menentangnya dan masuk ke dalamnya pasti akan mendapatkan hukuman. Farrabbu jalla jalaluhu hima maharimahu allati harramaha. Ini harusnya alifnya dibuang ini. Falir rabbi jalla jalaluhu hima maharimuhu allati harramaha. Dan Allah Jalla Jalaluh memiliki area terlarang, yaitu hal-hal yang diharamkan olehnya. Kalau kita masuk ke area terlarang milik raja aja, kita pasti dihukum. Apalagi ini area terlarang milik Allah. Gitu. Bukan dihukum lagi. Harusnya tuh pemikiran kita lebih cerdas dan bisa berpikir ke arah sana. Udah tuh. Wa qad harrama Ibrahim alaihi salamu Makkata. Ibrahimu ya. Wa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Dan sungguh Nabi Ibrahim telah mengharamkan kota Makkah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengharamkan kota Madinah. Makanya disebutnya Haramain, dua kota haram, kota Makkah dan kota Madinah. Yang mengharamkan kota Makkah itu Nabi Ibrahim, yang mengharamkan kota Madinah itu Nabi Muhammad. Apa Bang Ibu? Fahdar ya akhi antaqa'a fi maharimillahi ta'ala fayu'aqibuka. Maka waspadalah wahai saudara sekalian, jangan sampai kalian terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala sehingga Allah akan menghukum dirimu. Qauluhu ala wa inna fil jasadi mudghotun. Atau mudghotan boleh ya. Idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu. Ingatlah, sesungguhnya di jasad ini terdapat segumpal daging. Apabila dia baik, maka baiklah seluruh jasad. Dan apabila dia rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ingatlah, itu yang dinamakan hati. Terus ini nih.
I'lam arsyadani Allahu wa iyyaka annal qalba udwun batinun fil jasadi wa alaihi madarul insani wa bihil aqlu wa huwa asyrafu a'dha'ihi. Perlu kita ketahui bersama, semoga Allah memberikan petunjuknya kepada kita semua, bahwasanya hati merupakan anggota tubuh bagian batin di dalam jasad seseorang. Dan di atas hati itu, dan hati merupakan intinya manusia. Hati merupakan intinya manusia. Wabihil aklu, dan akal berada di dalamnya. Wahuwa asyrafu a'dha'ihi, dan dia merupakan anggota badan yang paling mulia. Wasummiya qalban li sur'atil khawatiri fihi wa taraddudiha alaihi wa taqallubihi, dan disebut qalbun li sur'atil khawatiri fihi karena sangat cepatnya pikiran yang terlintas di dalamnya, wa taraddudiha alaihi, dan berulang-ulangnya pikiran itu di dalam hati, wa taqallubihi, dan sangat cepat perubahannya. Makanya disebut kolbun karena sangat cepat berubahnya. Kama qila wa ma summiyal insanu illa linas'ihi walal qalbu illa annahu yataqallabu. Penyebutan manusia itu karena disebabkan manusia itu sangat cepat lupanya, dan disebut hati kolbun karena dia sangat cepat berubahnya. Summiyal insanu linas'ihi wal qalbu annahu yataqallabu. Jadi makna pi ama illa isbatnya kita hilangin tuh. Dinamakan manusia karena sangat cepat lupanya. Dan disebut hati kolbun karena dia sangat cepat berubahnya. Gimana Kiai? Cukup itu? Iya, pikiran itu cepat berubahnya. Ntar pengen ini, tahu-tahu hilang, berubah, ganti yang lain pengennya gitu. Hah? Iya. Wa qad yu'abbaru anhu binafsil aqli liqaulihi ta'ala inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun ay aqlun. Dan kadang-kadang kolbu itu juga diartikan sebagai akal. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun. Sesungguhnya di dalam itu semua terdapat peringatan bagi orang-orang yang memiliki akal. Liman kana lahu qalbun ay aqlun. Kadang-kadang kolbu juga dimaknai akal. Makanya kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin untuk bab Riyadotin Nafsi itu yang disebut kolbun itu bisa jadi 4. Ada sebutannya kolbun, kemudian sebutannya akal, sebutannya ruh, dan sebutannya nafsu. Jadi ada 4 penyebutannya. Wa innama kana sholahul badani wa fasaduhu taba'an li sholahil qalbi wa fasadihi. Dan sesungguhnya baiknya badan dan rusaknya badan mengikuti baiknya hati dan rusaknya hati.
badan ini akan ringan dalam mengerjakan kebaikan kalau hati kita baik. Sebaliknya, badan ini akan ringan dalam mengerjakan keburukan kalau hatinya buruk. Baiknya badan dan buruknya badan, rusaknya badan tergantung baik atau buruknya hati kita. Itu yang menentukan. Makanya tadi wa alaihi madarul insani, intinya manusia itu ada di hatinya. Li'annahu mabda'ul harakatil badaniyati wal iradatin nafsaniyati. Karena hati ini merupakan sumber lahirnya gerakan-gerakan badan dan sumber lahirnya munculnya keinginan-keinginan nafsu. Hati adanya, sumbernya di situ. Badan ini bisa gerak kalau hati pengen gerak. Kalau hati pengennya diem aja, ya badan pasti diem aja. Makanya intinya di hati. Ya gampangnya kayak kita zikir aja dah. Kalau hatinya fokus, khusyuk, semangat, badannya ngikut. Gitu. Duduk lama nggak berasa. Tapi kalau hatinya udah loyo, hatinya nggak fokus, hatinya nggak semangat, baru bentaran aja badan udah ngikut. Berasa pegelnya. Karena hatinya. Pokoknya badan ini gimana hati. Apa Kiai? Nah sampai kalau di dalam kitab Tanwirul Qulub itu ada keterangan begini. Idza khosya'a qalbu hadza khosya'at jawarihuhu gitu. Kalau memang hati orang ini khusyuk, pasti anggota badannya ikut khusyuk. Itu karena anggota badan itu ngikutin hati. Gimana kata hatinya? Itu hadis itu munculnya ketika Rasul melihat ada orang lagi sholat sambil ngerapihin jenggotnya. Sholat lagi begini-gini aja. Muncullah di situ. Idza khosya'a qalbu hadza khosya'at jawarihuhu. Kalau hatinya khusyuk, pasti badannya ikut khusyuk. Udah tuh. Fa idza sadarat anhu iradatun sholihatun li salamatihi minal amrodil batiniyati. Faidan ya. Faidan sodarat anhu iradatun sholihatun disalamatihi minal amrodil batiniyati kal hasadi wasyuhi wal ghilli wal kibri. Jika begini bisa kita pahami munculnya keinginan yang baik, sodarat anhu iradatun sholihatun, munculnya keinginan yang baik di dalam hati, lisalamatihi minal amrodil batiniyatihi. Itu karena hatinya bersih dari penyakit-penyakit batin. Hati kita bisa menjadi baik, memiliki keinginan untuk berbuat baik kalau memang hati kita terbebas, bersih dari penyakit-penyakit batin. Seperti apa? Kal hasadi, seperti hasud, dengki, wasyuhi, dan pelit. Pelit itu sifat batin ya. Pelit, wal ghilli, wal kibri. Seperti hasud, pelit, dengki, dan sombong. Katanya gili, iri, cemburu, irian. Kayak Bang Imam orang irian. Isik-isik iri, isik-isik iri. Itu penyakit batin tuh. Ya termasuk.
Namanya kupingnya panasan. Kagak boleh orang salah ngomong dikit, langsung marah aja. Gampang kesinggung. Au fasidatun. Irodatun fasidatun. Itu nyambungnya jauh amat itu. Li'adami salamatihi mimma dukiro. Atau muncul keinginan yang rusak karena hati ini tidak bersih dari penyakit-penyakit batin. Gimana Pak? Keinginan yang baik munculnya dari hati yang bersih, munculnya keinginan yang buruk dari hati yang tidak bersih. Ya, tinggal kita periksa ada masing-masing. Hati kita ini masih bersih atau kotor gitu. Hah? Iya, kan az-zahir tadullu alal batin. Kalau pengen tahu batin seseorang, lihat aja zahirnya. Ya nggak usah orang-orang dah, buat kita dewek. Kalau emang kita pengen tahu batin kita seperti apa, lihat aja zahir kita. Masih banyakan buruknya apa banyakan baiknya. Udah jam 1. Terus ini. Taharrokal badanu bitil kal harokati. Badan ini akan bergerak dengan gerakan hati. Begitu hati memiliki keinginan yang baik, maka badan pun akan ikut bergerak dengan dorongan hati. Fahuwa kal maliki wal jasadu a'dha'uhu karra'iyati. Maka hati itu seperti raja dan jasad badan ini anggotanya seperti rakyatnya. Wala syukka annar ra'iyata tasluhu bisolahil maliki wa tafsudu bipasadihi. Dan tidak diragukan sedikit pun bahwa rakyat itu akan menjadi baik jika kerajaannya baik, jika rajanya baik. Begitupun sebaliknya, rakyat ini akan rusak jika rajanya rusak. Wa aidon fahuwa kal aini wal jasadi kal mazroati. Wal jasadu kal mazroati. In aduba ma'ul aini aduba zar'u au maliha maliha. Begitu juga hati ini seperti mata air dan badan itu seperti sawahnya. Jika mata airnya bagus, jernih, tawar, maka tanamannya pun akan bagus hasilnya. Tawar. Au maliha, jika airnya asin, begitupun dengan tanamannya. Wa aidon fahuwa kal ardi wa harokatul jasadi kan nabati. Begitu juga hati ini bagaikan tanah dan gerakan badan itu seperti tumbuhan. Qala ta'ala wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbih walladzi khabuta la yakhruju illa nakida. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan tanah yang baik maka akan keluar tumbuhan-tumbuhan yang bagus, yang subur dengan izin Tuhannya. Sedangkan tanah yang buruk la yakhruju illa nakida, yang keluar darinya hanyalah hal-hal yang busuk. Bahkan bisa jadi nggak tumbuh pisang. Apa, Mahmudin? Itu bukan masalah tanah. Beneran Pak Yusuf itu. Itu lagi ngebahas hati itu. Tanah yang baik artinya hati yang baik. Gitu. Orang kalau nanam di tanah yang subur, tanahnya gembur, pasti tumbuhannya hasilnya bagus dan subur. Sedangkan orang yang nanam di tanah yang jelek, yang buruk,
pasti hasilnya pun nggak akan bagus. Begitupun hati kita, kalau hatinya bagus, kita tanamin apapun hasilnya pasti bagus. Tanaman yang tumbuhnya pasti bagus. Dah, tanbihun jam 1 situ dulu dah. Itu tentang hati sedikit ya. Agar badan kita ini bisa semangat ibadah dan mau mengerjakan kebaikan, bersihkan dulu hati kita. Karena hati yang bersih akan memunculkan perbuatan-perbuatan yang baik. Dah. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.